Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab salah satu usul pada pembahasan rukun-rukun iman. Pembahasan rukun-rukun iman. Telah lewat terhadap rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat, dan rukun iman kepada kitab-kitab. Nah, tinggal 3 rukun lagi. Apa yang pertama? Apa yang sisanya? Beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nanti kita akan jelaskan baik dan buruk itu apa. Nah, qala rahimahullahu taala wa rusulihi. Ya. Sebelumnya wa kutubihi, kemudian wa rusulihi, ataf juga, makanya dikasrah wa rusulihi. Nah, rusul jamak apa saja? Jamak taksir. Mufradnya apa? Rasulun. Ada wawunya. Rasulun. Jamak dengan bentuk perubahan harokat dan juga mengurangi susunan bangunan kata. Wawunya dikurangi. Jadilah rusul. Sama seperti kitabun. Di jamak kutubun. Ya. Apa maknanya? Maknanya mursal. Apa makna mursal? Yang diutus, ya isim maf'ul, mursal. Atau mab'us. Apa mab'us? Yang diutus juga, bahasa. Ya, bangkitkan, yang diutus. Secara syariat, Rasul ini apa? Beliau mengatakan man uhiya ilaihi minasyar'i man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Itu makna rasul yang sudah populer di kalangan kita. Adalah siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu dari kalangan manusia. Karena rasul itu kan ada 2. Ada rasul kalangan manusia, ada rasul dari kalangan malaikat. Kalangan malaikat rasul, yaitu siapa? Rasul malaikat Jibril alaihissalam. Rasul juga utusan Allah Subhanahu wa taala, cuman kan sudah masuk di dalam pembahasan beriman kepada malaikat. Nah, sekarang rasul ini khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu dari kalangan manusia. Bisyar'in, dengan sebuah syariat. Ini tafsir dari wahyunya. Wahyunya apa? Berupa syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan makna nabi dan makna rasul? Dia angkat tangan tadi. Oh kelar ya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul yang antum ketahui? Coba Muhammad, pernah di NU soalnya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Kepentingan diri sendiri, egois pada Nabi. Kepentingan diri sendiri. Ya, Nabi untuk apa Nabi? Untuk diri sendiri. Rasul diberikan wahyu untuk seluruh umat. Ya. Lain sepakat? Abdurrahman, perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi diperintahkan belum tentu manusia. Kalau Rasul itu yang diberikan wahyu.
ya berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi sama. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu, juga diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Ya. Maka keliru kalau mengatakan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Apa fungsinya diutus Nabi kalau untuk diri sendiri? Sebagai seorang dai saja kita diperintahkan untuk menyampaikan. Masa Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri? Akan tetapi mana perbedaannya? Perbedaannya adalah Rasul diutus di tengah umat yang menyelisihi, yang menentang. Kalau Nabi diutus di tengah umat yang menyepakati, ataupun ada perselisihan, cuman Nabi ini diutus untuk memperbarui syariatnya Rasul sebelumnya. Syariat Rasul sebelumnya. Itu bedanya. Bedanya di mana? Bedanya diutusnya di mana? Kalau Rasul untuk umat yang memang betul-betul memerangi. Kalau Nabi tidak. Ya, Nabi diutus di tengah Rasul yang banyaknya orang menyepakati. 6. Itu ya. Dan tingkatan yang paling tingginya adalah para Rasul. Paling pertama adalah Nabi, kemudian Rasul. Dan tingkatan paling tingginya di antara para Rasul adalah siapa? Ulul Azmi. Ada berapa Ulul Azmi? 1. Nuh. Rahimahullah. Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Musa. Isa. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling mulia ya di antara para ulul azmi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatan manusia. Itu tingkatan manusia. Ya, nabi kemudian para rasul. Maka kalau di khutbah-khutbah kita la wa anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya la nabiyya ba'da, ataupun kalau dilengkapkan la nabiyya wala rasulah ba'da ya. Tapi mengungkapkan wala nabiyya ba'da itu sudah cukup untuk memutus para nabi juga rasul. Karena tidaklah para rasul kecuali melewati jenjang kenabian. Ya. Bukan mengatakan bahwasanya oh yang dinafikan itu nabi, berarti rasul masih ada. Tidak. Ya, nabi saja dinafikan apalagi rasul. Rasul kan harus melewati jenjang kenabian. Itu ya. 6. Wa awwalur rasul siapa? Rasul yang pertama? Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nuh. Kemudian para nabi setelahnya. Ya, jenjang pada kerasulan. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan ini dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW tatkala peristiwa pada mahsyar. Pada saat itu manusia meminta kepada para nabi dan para rasul untuk diberikan syafaat. Apa syafaat di situ namanya? Syafaat uzma. Syafaat uzma. Syafaat yang paling besarnya, atau syafaat kubra juga bisa, paling besarnya. Ya. Dikatakan di dalam hadis annan nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayataziru ilaihim fayaqul u'tu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah. Bahwasanya manusia mendatangi Adam karena Adam ini adalah bapaknya para nabi para rasul, bahkan Abul Bashar, bapaknya para manusia. Datang kepada Adam, minta untuk diberikan syafaat, untuk ditegakkan hari kiamat cepat. Akan tetapi Nabi Adam beruzur. Apa uzurnya? Ada dosa yang dilakukan aja itu? Memakan? Iya, memakan syajarah khuld. Syajarah ya. Ini bukan namanya khuldi ya. Khuldi itu nama sifat dari syajarahnya. Syajarah kekekalan. Ya, orang Indonesia yang tidak paham bilang buah khuldi.
syajarah. Di dalam ayat kan syajarah. Nah, itu Nabi Adam alaihissalam beruzur. Maka Nabi Adam alaihissalam memberikan isyarat kepada orang-orang yang mendatangi beliau, mengatakan u'tu Nuhan, datanglah kepada Nuh. Lalu beliau mengatakan awwala rasulin ba'asahullah. Beliau adalah awal rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. 6. Itu keimanan kepada Rasul. Kemudian poin yang selanjutnya adalah keimanan kepada Rasul mencakup pada 4 hal. Ya, sesuai dengan metode kita menjelaskan dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul mencakup 4 hal juga. Yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Nah, beriman bahwasanya risalah yang para nabi dan para rasul itu bawa adalah sebuah kebenaran. Beriman bahwasanya risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah sebuah kebenaran. Maka konsekuensinya adalah siapa yang mendustai ataupun mengkafiri dari risalah yang para nabi dan para rasul membawanya, maka dia hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Dan waspadai terhadap mengkafiri seorang rasul. Karena hukumnya sangat berat. Hukumannya adalah seakan-akan dia mengkafiri atau mendustai seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin mursalin." Kaum Nuh mendustai mursalin, para rasul. Mursalin ini jamak muzakkar salim. Yang nasab apa penjamak nasabnya? Kadzabat qaum Nuhin mursalin. Maf'ul bih, mursalin, para nabi dan para rasul. Padahal kalau kita pikir-pikir, kaum Nuh ini dia mendustai siapa saja? Nabi Nuh alaihissalam saja. Tapi bersama dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaum Nuhin mursalin. Ya, mendustai para nabi dan para rasul. Itu konsekuensinya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan sebagai orang belakangan sekarang ini, dia mengagungkan Nabi Muhammad SAW, namun kepada nabi-nabi sebelumnya dia menyepelekan, menjelek-jelekkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu premannya para nabi dan para rasul. Preman itu, saya tanya, preman itu kata baik atau kata buruk? Preman, buruk. Karena Nabi Musa ini kan kuat, ya, sekali tinju mati. Ya, sekali tinju mati. Iya. Tinju kepada batu yang berbekas. Ya, ada yang tahu kisahnya? Nabi Musa alaihissalam meninju batu. Macam mana kisahnya? Ya? Mengambil? Iya, mengambil bajunya. Dulu itu, ini syariat zaman dulu. Jangan antum terjemahkan ke zaman sekarang. Zaman dulu itu kalau mandi harus sama-sama ke sungai. Ya, ini syariat zaman dahulu. Harus sama-sama ke sungai. Misalnya kan belum tercipta toilet, belum tercipta namanya jamban ya, yang tertutup. Jamban ya namanya. Ya belum tercipta. Dulu itu manusia kalau mandi ada jadwalnya. Misal pagi ada jadwal, sore ada jadwal. Misalnya kalau mandi 2 kali sehari ya. Ya, sesuai dengan petunjuk BP POM. Ya, Menteri Kesehatan, 2 kali sekali. Ya. Maka kalau mandi mereka harus ke sungai. Sama-sama. Bedanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini menyendiri. Kalau mandinya. Makanya umat Nabi Musa alaihissalam berprasangka buruk kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kenapa? Kalau kita mandi sama-sama, sama-sama terancam ini, kita kan bisa lihat, oh ini. Batang pisang nih. Iya gitu memang. Ini tradisi umat terdahulu. Ya, syariat umat terdahulu. Nabi Musa alaihissalam mandi sendiri. Lalu adalah suudzonnya umatnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan Nabi Musa alaihissalam ini ada penyakitnya. Ya, mungkin macam kelingking. Ya, ada penyakitnya. Yang ketawa besar mau. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya ingin mensucikan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat beliau ingin mandi, beliau menaruh bajunya di atas batunya berjalan. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengejar batu tersebut sampailah kepada umat-umatnya yang tengah mandi. Lalu umat-umat mengatakan, "Oh, bagus nih." Ya, normal nih. Tidak ada gangguannya. Ya, langsung ditinju, langsung berbekas batunya. Kalau kita tinju, tangan kita yang berbekas. Ya, itu para nabi dan para rasul harus dijaga. Para nabi dan para rasul. Tidak boleh kita mengimani sebagian rasul mendustai rasul yang lain atau nabi begitu pula. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-imanu biman alimna ismahu. Nah, mengimani dari yang kita ketahui dari nama-namanya. Sama seperti kita beriman kepada malaikat. Kan ada nama-namanya, Jibril, Mikail, Israfil, yang Munkar, Nakir dan lain-lainnya. Seperti itu pula dengan para rasul, para nabi dan para rasul. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Itu untuk yang kita ketahui. Kalau yang kita tidak ketahui, maka kita imani secara ijmal. Imani bahwasanya itu ada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala utus dan memiliki keutamaannya masing-masing. Yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Yang ketiga adalah membenarkan apa yang datang dari mereka. Berupa apa? Berupa wahyu, berupa syariat. Nah. Beda keimanan yang pertama dengan yang ketiga. Kalau yang pertama, keimanan akan kerisalahannya, bahwasanya betul-betul dia ini diutus nabi dan para rasul. Kalau ketiga, beriman dari apa yang dia bawa. Apa yang dia bawanya, kita mengimaninya. Ya. Mengimani dari petunjuk para nabi dan para rasul. Yang terakhir, yang keempat adalah al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Beramal terhadap syariat. Syariat siapa? Syariat Rasul yang diutus kepada kita. Kalau umat Nabi Nuh, ya bersyariat dengan syariatnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, kalau kita Nabi Muhammad SAW, ya bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian manusia ingin keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, ingin mencapai derajat bukan lagi derajat para nabi dan para rasul, bahkan lebih tinggi lagi nama derajat mereka. Ya, derajat bahwasanya mereka bisa langsung kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekafiran. Dia berdalilkan dengan apa? Dengan kisahnya Nabi Khidir. Nabi Khidir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir beda syariatnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu sudah dijelaskan. Itu kan para nabi dan para rasul. Para nabi membawa syariat sendiri. Ya, maka dalilnya tidak jelas dan tidak tepat. Nah, maka
tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman kecuali dia meyakini bahwasanya risalah yang Nabi Muhammad SAW utus adalah sebuah kebenaran, kemudian dia beramal dengan amalan tersebut. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu tidak beriman. Siapa? Sampai kapan kita bisa dikatakan beriman? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, sehingga sampai tidak engkau dapatkan di dalam hati-hati mereka harajan. Alhamdulillah.